اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وملاذنا وذخرنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah afsahi man nataqa bid-dad Muhammad ibn Abdullah an-nabiyil ummi wa khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur dan puji sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita telah diberi nikmat keimanan, kesehatan dan kekuatan, sehingga kita dapat memberikan penjelasan tentang metode Al-Hira, dapat membaca Al-Quran dalam tempo 24 jam. Kemudian selawat diiringi dengan salam, sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersusah payah memperjuangkan umat manusia dan mengangkat martabat manusia, sehingga kita yang telah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah telah memperoleh kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu afdalun nas, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ini semua menjadi umat Muhammad yang senantiasa mengamalkan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, dalam kesempatan ini kita ingin untuk memperjelas atau untuk menyampaikan tentang metode Al-Hira, di mana metode Al-Hira ini pada pertama kalinya kita cetak dan kita sebarluaskan di Malaysia. Kalau kita berbicara tentang Al-Hira, yang pertama perlu kita sampaikan bahwa nama Al-Hira itu kita ambil dari Ghar Hira, yaitu Gua Hira. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada pertama kalinya, merupakan ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertepatan di Gua Hira. Maka kita berikan nama buku kita ini dengan Al-Hira, dengan harapan buku Al-Hira ini sebagaimana
Islam terpancar ke seluruh dunia, kita harapkan buku Al-Hira ini dapat membawa cahaya Al-Quran kepada seluruh umat manusia di mana saja pun berada. Buku Al-Hira ini muncul setelah melaksanakan pengajaran Al-Quran ketika berada di Malaysia pada tahun 90-an, di mana telah memberikan pendidikan Al-Quran kepada masyarakat Malaysia pada ketika itu. Namun setelah mencoba beberapa metode yang digunakan dalam mengajarkan Al-Quran, di mana di Malaysia pada ketika itu metode yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Malaysia adalah buku Iqra ataupun metode Iqra. Kemudian metode Hattaiyah, Qiraati, dan juga Al-Baqi. Maka setelah melihat dan mencoba untuk mengajarkan metode-metode tersebut, penulis ataupun pencetus metode Al-Hira merasa masih ada lagi kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki untuk mempercepat masyarakat Islam di dalam mempelajari Al-Quran, di mana metode-metode yang digunakan pada ketika itu kita lihat terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki. Di antaranya kita dapati bahwa metode-metode tersebut memberikan contoh-contoh yang kadang-kadang terulang beberapa kali, dan juga memberikan contoh-contoh dari bahasa yang bukan bahasa Arab. Seterusnya, materi yang dikaji umpamanya berbicara tentang hukum atau cara membaca huruf yang mati. Sebelum lagi sampai kepada judul tersebut, sudah terlebih dahulu ada contoh yang mati di dalamnya. Aturannya ataupun semestinya materi itu dimuat di buku 4 umpamanya, sudah ada contoh di buku 3, sementara materinya belum dijelaskan kepada murid. Yang paling dahsyat lagi menurut pandangan kita, bahwa di dalam sebagian metode yang disajikan ataupun yang digunakan oleh masyarakat pada ketika itu, terdapat beberapa contoh yang menurut kita bertentangan dengan akidah Islam. Di antaranya seperti kalimat bi'alihatina dan kalimat wa'alihati. Sementara makna dari kedua kata ini dengan Tuhan-Tuhan kami dan Tuhan-Tuhanku. Hal ini tidak layak rasanya menjadikan buku yang seperti ini diajarkan kepada anak-anak didik yang mereka itu masih lagi belajar Al-Quran. Tiba-tiba dikejutkan dengan kata-kata yang bertentangan dengan akidah. Berdasarkan itu, maka kita terpanggil untuk menyusun sebuah buku yang lebih baik menurut pandangan kita. Maka pada sekitar tahun 1994 kita mulai merumuskan sebuah buku. Maka akhirnya terbitlah buku yang pertama dalam mempelajari tilawah Al-Quran ini dengan nama Ar-Ruhul Amin. Ar-Ruhul Amin ini masih tetap
dicetak dan diedarkan, disebarluaskan di Malaysia sampai saat ini. Sudah ratusan ribu eksemplar dicetak dan diedarkan di Malaysia. Setelah itu, setelah mengkaji kembali Ar-Ruhul Amin, maka kita lihat masih bisa dipercepat, masih bisa diperbaiki kandungan Ar-Ruhul Amin ini. Maka kita cetuskanlah buku ataupun metode Al-Hira. Metode Al-Hira ini telah dicetak ratusan ribu eksemplar. Telah dicetak di Malaysia, telah sampai ke Brunei Darussalam, telah sampai ke Singapura dan seluruh Malaysia. Dan kita telah berhasil melatih guru-guru Al-Quran di Malaysia pada ketika itu. Puluhan ribu guru-guru Al-Quran dan imam-imam masjid sampai ke negeri Sabah ataupun provinsi Sabah. Barangkali metode Al-Hira inilah yang membuat Ustadz pulang ke tanah air, di mana banyak permintaan-permintaan dari tanah air supaya ilmu yang kita miliki dikembangkan di negara sendiri. Maka tepatnya pada tahun 2005, metode Al-Hira kita bawa ke Sumatera Utara dan kita menubuhkan yayasan Al-Quran yang namanya juga adalah Yayasan Al-Hira. Karena buku Al-Hira ini, metode Al-Hira ini bukan saja mengajarkan Al-Quran, masih ada juga lagi buku yang lain, yaitu Al-Hira dapat membaca dan menulis Latin dalam tempo 24 jam. Karena metode Al-Hira bukan saja mengajarkan membaca Al-Quran, tetapi juga metode Al-Hira juga mengajarkan bacaan ataupun tulis Latin dalam tempo 24 jam. Dan juga mengajarkan metode cara membaca dan menulis Arab Melayu. Maka buku-buku Al-Hira itu kita sebarluaskan di seluruh Sumatera Utara. Alhamdulillah, buku Al-Hira telah dicetak paling sedikit pada setiap tahunnya. Di awal tahun ajaran paling sedikit 20.000 eksemplar. Alhamdulillah sudah ratusan ribu eksemplar kita cetak. Pada tahun ini Kabupaten Deli Serdang telah menjadikan buku Al-Hira sebagai buku teks di seluruh sekolah SD di Kabupaten Deli Serdang. Sampai permintaan Deli Serdang tahun ini mencapai 40.000 eksemplar. Dan juga ini telah disebarluaskan di seluruh kabupaten kota di seluruh Sumatera Utara. Dan kita telah melatih guru-guru Al-Quran, lebih dari 80.000 guru-guru Al-Quran di berbagai kabupaten kota di seluruh Sumatera Utara. Mulai dari Palas, Mandailing Natal, sampai ke Langkat, kita telah melatih guru-guru Al-Quran dan imam-imam masjid yang diadakan oleh berbagai yayasan di seluruh Sumatera Utara. Buku Al-Hira ini adalah metode pembelajaran Al-Quran. Bukan saja seperti namanya 24 jam, bahkan kita telah berhasil mengajarkan Al-Quran bukan 24 jam orang sudah bisa membaca Al-Quran. Ada yang 10 jam dan ada yang 5 jam sudah dapat membaca Al-Quran. Dan ini dapat kita buktikan kalau kita lihat anak-anak kita di TK Al-Hira yang mereka itu berumur 4 tahun, 5 tahun sudah bisa membaca Al-Quran.
Dan buku Al-Hira ini telah digunakan oleh beberapa universitas untuk mereka yang baru masuk ataupun semester 1, supaya mereka itu bisa membaca Al-Quran. Mereka telah gunakan metode Al-Hira. Dan juga ada sebahagian yang menjadikan metode Al-Hira sebagai satu alat di dalam pelaksanaan KKN, di mana anak-anak didik anak-anak mahasiswa yang dikirim melaksanakan KKN terlebih dahulu dilatih dengan metode Al-Hira, dengan harapan setiap mahasiswa pulang dari tugasnya melaksanakan KKN-nya sudah berhasil mengqurankan 10 orang masyarakat muslim di Sumatera Utara. Inilah metode Al-Hira. Inilah metode Al-Hira yang kita kenal dapat membaca Al-Quran dalam tempo 24 jam. Keistimewaannya antara lain, buku Al-Hira ini disusun secara sistematik dan terjauh dari pengulangan yang berlebihan. Yang kedua, buku Al-Hira atau metode Al-Hira ringkas dan padat, karena dengan 90 halaman saja sudah mencakup di dalamnya tajwid Al-Quran. Sudah ada hukum nun mati, hukum mim mati, hukum qalqalah, hukum mat, hukum ra, hukum waqf dan sebagainya. Semua sudah lengkap di dalam metode Al-Hira. Dan juga keistimewaan metode Al-Hira ini adalah mempunyai rumusan atau mempunyai cara untuk mengajarkannya supaya lebih cepat dipahami oleh masyarakat di setiap tingkatan umur, sesuai untuk anak TK, sesuai untuk anak SD, orang dewasa, dan juga orang tua. Kemudian juga buku Al-Hira ini kita usahakan terlebih dahulu bahwa di dalamnya adalah terdapat ayat-ayat Al-Quran dan bahasa-bahasa Arab yang mengandung makna. Inilah metode Al-Hira yang sudah kita sebarluaskan di seluruh Sumatera Utara, dan kita sudah berhasil melatih guru-guru Al-Quran sampai ke Aceh, sampai ke beberapa provinsi di Indonesia. Jadi inilah harapan kita, mudah-mudahan metode Al-Hira ini membawa cahaya Al-Quran ke seluruh umat manusia, khususnya mereka yang memahami bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, apabila kita mengingat pada satu ketika dahulu, waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang beruzlah di Gua Hira. Pada ketika itu datang malaikat Jibril alaihi salam dengan membawa wahyu yang pertama yang disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang diturunkan dan dibawa pada kita itu adalah Iqra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Inilah ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar Nabi yang dikasihi. Ketika itu adalah bertempat di Gua Hira, gua yang bersejarah, gua yang mempunyai arti dan penuh arti kepada seluruh umat Islam.
bersempena dengan keajaiban Gua Hira inilah, maka penulis Dr. Haji Muhammad Raihan Al-Mandili menamakan kaedah ini dengan kaedah Al-Hira. Al-Hira adalah satu kaedah terkini, buku panduan membaca Al-Quran yang hanya dalam masa 24 jam boleh membaca Al-Quran. Kaedah ini telah terbukti keberkesanannya setelah kita uji coba selama 18 bulan. Dan alhamdulillah dia cukup berkesan dan sangat membanggakan. Al-Hira seolah-olah datang dengan kesumulannya, bertanyakan kepada Anda, masih adakah di antara keluarga Anda yang belum boleh membaca Al-Quran? Masih adakah di antara manusia yang menyebut susah membaca Al-Quran? Masih adakah cinta di hati kita untuk Al-Quran? Seandainya jawabnya itu adalah ya, sisihkan masa untuk Al-Quran buat seketika. Berlayarlah bersama Al-Hira satu malam. InsyaAllah esok sebelum terbit fajar, Anda sudah boleh membaca Al-Quran. Anda seorang ibu ataupun seorang ayah yang mempunyai anak-anak yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Anda seorang remaja dan lepasan universiti ternama, atau juga Anda seorang profesional usahawan berjaya, sedang mencari tempat belajar membaca Al-Quran, berhubung segera dengan kami. Tetapi jika Anda seorang khalifah, seorang pemimpin yang bertanggung jawab untuk mendaulatkan Al-Quran di bumi tercinta ini, atau juga Anda seorang pemilik tadika dan sekolah swasta, atau pusat-pusat pembelajaran dan pengajian Al-Quran, atau Anda seorang guru, guru yang telah dan sedang mencari kaedah mudah belajar membaca Al-Quran, ikuti penjelasan Dr. Haji Muhammad Raihan Al-Mandili tentang rahasia mudah belajar dan mengajar Al-Quran dengan kaedah Al-Hira. InsyaAllah penjelasan yang akan disampaikan ini akan menjawab segala kehendak dan yang akan Anda inginkan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran ke-11, cara membaca hamzah wasal. Hamzah wasal ialah hamzah yang tidak tetap, dibaca ketika bermula daripadanya dan tidak dibaca ketika bersambung dengan huruf yang sebelumnya. Cara membaca hamzah wasal adalah sebagai berikut. Jika huruf yang ketiga berbaris atas atau berbaris bawah, maka hamzah dibaca i atau berbaris bawah. Dan jika huruf yang ketiga berbaris hadapan, maka hamzah dibaca u atau berbaris hadapan. Seterusnya, jika hamzah terdapat pada kata nama yang tidak dimulai dengan al, maka hamzah dibaca berbaris bawah. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Huruf yang ketiga berbaris bawah, contohnya irji'. Huruf yang ketiga berbaris atas, contohnya i'lam. Dan huruf yang ketiga berbaris hadapan, contohnya udkhul.
dibaca berbaris hadapan U. Dan hamzah berada pada kata nama yang tidak diawali dengan al, contohnya imri'in, imru'un. Kemudian kita jangan lupa, apabila hamzah disambung dengan huruf yang sebelumnya, hamzah tidak dibarisi, maka hamzah tidak dibaca. Contohnya wadhkur dan sebagainya. Mari kita ikuti contoh-contohnya pada ayat-ayat berikut ini. Ihbita minha jami'an. Ihbita minha jami'an. Idfa' billati hiya ahsanu. Idfa' billati hiya ahsanu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi. Iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi. Irji'i ila rabbiki. Irji'i ila rabbiki. Urkub birijlika. Urkud birijlika. Udkhuluha bisalamin aminina. Udkhuluha bisalamin aminina. Ushdud bihi azri. Ushdud bihi azri. Wa imra'atuhu hammalatal hatabi.